Istilah teori, organisasi, dan administrasi. Yang pertama, istilah teori. Istilah teori berasal dari bahasa Latin theoria atau bahasa Yunani theoros yang berarti pengamat. Sedangkan berdasarkan Kamus Bahasa Inggris Oxford, teori dapat diartikan sebagai hasil pengamatan atau penglihatan manusia yang kemudian diabstraksi, disusun menjadi proposisi-proposisi, dan pada gilirannya digunakan untuk mengomunikasikan secara ringkas dan padat hasil pengamatan tersebut. Yang kedua, istilah organisasi. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani organon, bahasa Latin organization, dan bahasa Prancis organisation, yang pada awalnya berarti tubuh manusia atau makhluk biologis lainnya. Seiring berkembangnya zaman, kata ini dipergunakan untuk menggambarkan penyusunan dan pengelolaan berbagai aktivitas manusia, baik dengan institusi atau lembaga maupun tidak, yang bertujuan menjalankan suatu fungsi atau maksud tertentu. Yang terakhir, istilah administrasi. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin administrare, yaitu gabungan ad yang berarti untuk dan ministrare yang berarti melayani. Dalam penggunaannya, istilah ini memiliki dua arti, yaitu yang pertama membantu, menolong atau melayani, dan yang kedua mengelola, menjalankan atau mengatur. Administrasi dapat diartikan sebagai cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi. Perspektif klasik berkembang pada periode perubahan teknologi di masa revolusi industri. Revolusi industri ini dimulai di Inggris pada sekitar akhir abad ke-18. Berdasarkan pengamatan yang ada, perkembangan teori organisasi tidak lepas dari faktor lingkungan yang meliputi aspek teknologi, sistem politik, sistem sosial, sistem budaya, dan demografi. Dalam periode klasik, terdapat dua kelompok besar ahli pemikir organisasi. Pertama, pemikir-pemikir aliran sosiologis yang mencoba mendeskripsikan dan menganalisis perubahan struktur-struktur organisasi dan peran-peran di dalamnya, serta implikasinya terhadap dunia sosial yang lebih luas. Yang kedua, pemikir-pemikir aliran administrasi dan manajemen yang lebih menitik beratkan pada masalah-masalah praktis yang dihadapi para pengelola organisasi pabrik dalam menjalankan tugasnya. Kedua aliran sebelumnya dianggap terlalu menekankan pada sistem organisasi yang efisien dan efektif sehingga mengabaikan faktor manusia. Para pekerja seolah-olah diasumsikan sebagai faktor produksi atau alat organisasi belaka. Akibatnya, muncullah aliran baru yang disebut aliran humanis. Sebuah kehidupan setelah modernisme. Secara filsafat, istilah postmodern merujuk pada dua hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir sejarah. Bahasa Inggris guna merujuk pada lukisan postmodern, yakni gaya melukis yang jauh lebih megah daripada lukisan impresionis Prancis. Kemudian, pada tahun 1917, istilah postmodern muncul dalam sebuah buku berjudul Die Krisis der Europäischen Kultur karya Rudolf Panfwitz untuk menggambarkan nihilisme dan jatuhnya nilai-nilai budaya Eropa kontemporer. Selanjutnya, pada tahun 1934, Federico de Onís menggunakan kata postmodernisme sebagai depan barat, diantaranya industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, negara bangsa, dan kehidupan dalam jalur cepat. Metafora dalam organisasi. Metafora adalah perumpamaan atau permisalan di mana kita mengambil suatu objek sebagai sarana untuk menjelaskan objek lainnya. Yang pertama ada organisasi adalah mesin. Teori ini dikemukakan oleh Max Weber. Ia mengatakan bahwa tugas dari administrator dan manajemen adalah menyusun desain terbaik dan mengimplementasikannya sedemikian rupa sehingga mesin organisasi berjalan secara efisien. Yang kedua ada organisasi adalah organisme. Teori ini mengatakan bahwa organisasi memperoleh sumber-sumber daya pada lingkungannya. Teori ini juga mengatakan bahwa organisasi juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti makhluk hidup. Hal tersebut melahirkan pemikiran-pemikiran strategis tentang bagaimana organisasi bertahan dalam lingkungannya.
Dalam hal ini, administrator dan manajer diibaratkan sebagai otak atau pusat kendali dari organisme. Yang ketiga ada organisasi adalah kultur. Organisasi juga diibaratkan sebagai kultur, terlebih organisasi yang sudah lama atau organisasi yang memiliki karakteristik yang sangat khas. Administrator dan manajemen di sini diibaratkan sebagai agen kultural yang bertugas menjaga dan meneruskan tradisi. Dan yang terakhir ada organisasi adalah kolase. Metafora ini mengibaratkan teori organisasi sebagai semacam kolase, yaitu kepingan-kepingan dari berbagai sudut pandang dan disajikan untuk maksud dan tujuan tertentu. Dalam perspektif modern, juga terdapat teori sistem lunak dan berpikir sistem. Jika di dalam teori sistem umum sangat berpengaruh terhadap penyusunan strategi dan desain organisasi melalui pemahamannya yang sangat luas terhadap aspek lingkungan, maka dalam teori soft system lebih menekankan pada bagaimana teori sistem diterapkan secara lebih aplikatif dalam pengelolaan organisasi. Teori ini terutama menekankan pada penggunaan teori sistem sebagai aspek pemikiran, bukan sebagai alat rekayasa sistem. Jadi, perbedaan pendekatan sistem baru dibandingkan teori sistem umum adalah pada asumsi dasar tentang sistem itu sendiri. Teori ini tidak lagi mengasumsikan bahwa sistem adalah sesuatu yang bersifat real dan objektif. Sampai di sini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa perspektif modern yang didasari oleh teori sistem, baik teori sistem general maupun teori sistem lunak, hingga sekarang ini masih terus dikembangkan dalam teori organisasi. Teori sistem dianggap masih memperlihatkan relevansinya bagi teori organisasi hingga saat ini, sehingga terus-menerus masih harus diperbaiki dan disempurnakan dalam aplikasinya. Posisi administrasi pada setiap aliran pemikiran terdapat 3 periode. Yang pertama, ada periode klasik. Ketika organisasi mulai dikembangkan sebagai objek studi tersendiri, dengan sendirinya, bahan-bahan yang tersedia dalam ilmu administrasi menjadi salah satu patokan dalam menyusun konsep-konsep teoritis mengenai organisasi. Yang kedua, ada periode modern. Pada periode modern, terjadi hubungan yang terbalik. Teori organisasi justru memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap pengembangan ilmu administrasi. Di era modern, peran administrasi makin dominan dibandingkan dengan manajemen. Yang ketiga, ada periode postmodern. Teori organisasi pada masa postmodern telah berkembang lebih matang sehingga berjalan secara timbal balik dengan ilmu administrasi. Pengaruh dari analisis sosiologis masyarakat pasca industri dan perkembangan kajian-kajian postmodernisme terlihat dalam ilmu administrasi berupa kecenderungan untuk mengkaji ulang birokrasi serta mengembangkan model-model pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dengan meminjam gagasan-gagasan dari organisasi bisnis.